Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan membahas terkait dengan tugas 4 ya. Oke, di tugas 4 ini ada 2 soal ya yang ada ya, yang perlu dikerjakan ya. Jadi untuk yang pertama itu seperti ini ya. Jadi ini untuk soal nomor 1 ya. Ini kita mengacu pada contoh nomor 2 gitu. Contoh 2 di pembahasan yang terkait dengan basis ini ya. Jadi apakah S yang ada di contoh 2 itu merupakan basis untuk P2R gitu ya. P2R itu artinya apa? Artinya himpunan dari semua polinomial berderajat 2 gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Definisinya ya. Oke, dari contoh 2 kita punya S-nya itu bentuknya seperti ini ya. Seperti ini bentuknya S-nya. Ya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa S besar itu adalah basis untuk P2R ya. Jadi cukup kita selidiki bahwa R-nya, S-nya itu bebas linear dan juga apakah S-nya itu span dari S-nya itu sama dengan P2R seperti itu ya. Kalau syarat 1 dan syarat 2 ini dipenuhi, maka S-nya ini kita katakan basis untuk P2R gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan bebas linear ya, karena di contoh sebelumnya di contoh 2 itu sudah dibahas terkait dengan S-nya itu bebas linear atau tidak ya. Jadi dari contoh 2 itu kita sudah bahas bahwa S-nya itu bebas linear ya. Nah, ini saya copy lagi ya. Jadi S-nya itu bebas linear ya. Kemudian tinggal kita tunjukkan apa? Span S-nya itu sama dengan P2R gitu ya. Jadi untuk menunjukkan dua himpunan itu sama ya kan. Jadi cukup ditunjukkan bahwa apa? Dua himpunan itu saling subset. Jadi kita akan menunjukkan span S-nya itu subset dari P2R dan juga kita harus bisa menunjukkan bahwa P2R itu juga subset dari span S gitu ya. Oke, kita masuk di poin yang pertama ya. Kita akan menunjukkan apakah span S-nya itu subset dari P2R ya. Nah, kalau seperti ini udah jelas sebenarnya ya. Jadi kita ambil sebarang anggota dari span S gitu ya. Nah, untuk menunjukkan dia subset berarti apa? Berarti X-nya itu harus ada di P2R gitu ya. Gitu ya. Jadi kita akan menunjukkan apa? Kita akan menunjukkan X-nya itu juga ada di P2R gitu ya. Oke. Dari X yang merupakan sebarang anggota di span S ya. Nah, artinya apa? Artinya ada K1, K2 dan K3 yang merupakan bilangan-bilangan real ya, yang memenuhi seperti ini ya. Jadi kalau kita jadi artinya X anggota dari span S itu maka apa? Kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di S gitu ya. Dia bisa membentuk X gitu ya. Jadi X sama dengan kita bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, kemudian atau kalau saya kalau saya kelompokkan menurut suku-suku X-nya gitu ya. Nah, kita peroleh seperti ini ya. Jadi ini koefisien dari X pangkat 0, ini koefisien dari X pangkat 1 dan ini koefisien dari X pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa perkalian dan juga penjumlahan dari bilangan real itu juga merupakan bilangan real juga ya. Sehingga dijamin di sini pasti 5K1 ditambah 3K2, kemudian K2 ditambah 2K3, kemudian K3-nya sendiri itu merupakan bilangan real juga gitu ya. Nah, jadi kalau ini merupakan bilangan real, ini sorry ya. Jadi ini mungkin kita ambil ini jangan X ya. Mungkin ini X1 gitu ya. Jadi biar enggak tidak rancu dengan ini ya, sorry ya. Ini saya ambil X1 gitu ya, anggota dari span S. Nah, maka X1-nya bisa kita nyatakan seperti ini gitu ya. Karena saya takut rancu dengan yang di ruas kanan ini ya gitu. Nah, jadi akibatnya di sini apa? X1 itu anggota dari P2R gitu ya. Jadi karena X1 itu awalnya anggota dari span S ya elemen dari span S, kemudian kita bisa menunjukkan
X1-nya itu juga merupakan anggota dari P2R, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa span S-nya itu subset dari P2R, gitu ya. Nah, kemudian juga sama, ya, juga sama. Nah, di sini untuk yang P2R subset dari span S, bagaimana caranya kita menunjukkan? Nah, jadi cukup ambil Y elemen dari P2R seperti itu ya. Artinya ada apa? Artinya ada C1, C2 dan C3 sehingga berlaku apa? Sehingga berlaku seperti ini, ya kan? Karena kalau Y-nya itu anggota dari P2R, maka Y itu merupakan apa? Merupakan polinomial derajat 2 gitu ya. Kalau polinomial derajat 2 berarti boleh dong saya tulis seperti ini gitu ya. Boleh ya. Saya tulis seperti ini boleh gitu ya. Nah, kemudian di sisi yang lain ya, karena Y-nya itu agar Y-nya itu juga merupakan anggota dari span S ya, maka Y-nya itu tentunya kita harus bisa menunjukkan ini ya. Jadi Y-nya itu harus bentuknya seperti ini, harus selalu dijamin gitu ya. Jadi kalau agar Y-nya itu anggota dari span S ya, kan kita awalnya akan menunjukkan apa? P2R itu subset dari span S gitu ya. Nah, kalau saya ambil sebarang elemen di P2R gitu ya, kita harus bisa menunjukkan sebarang elemen itu juga anggota dari span S gitu ya. Nah, tadi karena kita ambil sebarang Y anggota dari span S, anggota dari P2R gitu ya. Nah, agar Y-nya itu juga merupakan anggota dari span S ya, maka Y-nya itu harus punya bentuk seperti ini. Jadi harus punya bentuk seperti ini ya. Harus punya bentuk seperti ini gitu ya. Nah, atau bisa saya nyatakan seperti ini gitu ya. Nah, sehingga kalau kita samakan koefisien-koefisien dengan derajat yang sama ya, di sini timbul suatu pertanyaan gitu ya. Apakah selalu dijamin kita bisa mendapatkan apakah selalu dijamin ada K1, K2, K3 sehingga berlaku yang ini gitu ya. Sehingga berlaku yang ini ya. Apakah selalu bisa dijamin ada ada K1, K2, K3 yang memenuhi ini? Apakah selalu bisa dijamin gitu ya? Nah, maka di sini ini kan SPL ya. Nah, ini kalau saya bentuk SPL-nya seperti ini gitu ya. Kemudian kita cek apakah matriks A-nya ini punya inverse atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat determinannya. Ternyata determinan dari matriks A itu 5. Kok bisa 5, Pak? Ini tinggal dikalikan ya. Ya kan? Nah, ini tinggal dikalikan. 5 kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini. Determinan dari matriks A-nya itu tidak 0. Jadi kalau determinannya tidak 0, dijamin dia selalu punya inverse gitu ya. Kalau dia dijamin punya inverse apa? SPL-nya selalu punya solusi gitu ya. Ya. Kalau SPL-nya selalu punya solusi apa? Berarti dia dijamin selalu ada K1, K2 dan K3 yang memenuhi apa? Yang memenuhi ini. Gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau kita selalu dijamin kalau selalu dijamin ada K1, K2 dan K3, berarti akibatnya apa? Akibatnya Y-nya itu anggota dari span S gitu ya. Karena K1, K2 dan K3 itu selalu dijamin keberadaannya gitu ya. Dari mana, Pak? Dari ini, dari SPL ini gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa P2R-nya itu subset dari S ya. Nah, kemudian karena mereka saling subset ya, antara P2R dan span S itu dia saling subset ya, ini kan saling subset ya. Artinya apa? Artinya bahwa dua himpunan itu sebenarnya sama gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa? S-nya bebas linear dan juga span S-nya itu sama dengan P2R gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa? S-nya adalah basis untuk P2R gitu ya. Jadi dia basis ya. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk tugas nomor 2 ya, tugas 4 nomor 2.
Ini juga mirip dengan di contoh ya, contoh pertama. Jadi kalau di contoh pertama itu di R2 ya, nah ini di R3 kita ya mainnya ya. Oke, kita lihat ya, jadi untuk menunjukkan basis cukup ditunjukkan apa, dua hal ini ya. Jadi S-nya itu harus bebas linier dan juga span S-nya itu harus sama dengan R3 gitu ya. Oke, untuk mengecek S-nya bebas linear atau tidak, ya udah berarti kita kombinasikan linier gitu ya. K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 gitu ya, itu harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau saya ubah menjadi bentuk SPL, kita dapat hal seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita cek ternyata determinan dari matriks ini, matriks A-nya ini, dia tidak 0. Nah, kalau tidak 0 apa artinya? Artinya dijamin dia punya inverse gitu ya. Selalu dijamin dia punya inverse gitu ya. Kalau dia punya inverse maka SPL-nya dijamin punya solusi. Nah, dan solusinya itu seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat inverse dari matriks A gitu ya, kemudian kalau dikalikan vektor 0 gitu ya, ya pasti hasilnya 0 gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya K1, K2 dan K3 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi karena solusi K1, K2 dan K3 itu hanya 0 gitu ya, 0 semua gitu ya, maka apa? Maka S-nya itu bisa kita simpulkan bebas linear ya. Jadi kalau K1, K2, K3-nya itu hasilnya 0, maka dia bebas linear gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak 0 berarti apa? Berarti ada yang enggak 0 salah satu ya, minimal 1 tidak 0 ya. Berarti apa? Berarti dia tidak bebas linear gitu ya, sesuai dengan materi yang kita bahas di ininya ya, di materi sebelumnya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua kita akan menunjukkan apakah span S ini himpunan sebenarnya ya. Apakah span S-nya itu sama dengan R3 gitu ya. Nah, kita cek apakah mereka saling subset gitu ya. Kalau saling subset berarti mereka itu sebenarnya himpunan yang sama gitu ya. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Yang pertama, apakah span S-nya itu subset dari R3? Oh, ternyata untuk menunjukkan ini kita ambil terlebih dahulu X anggota dari span S gitu ya. Artinya apa? Artinya ada konstanta K1, K2, K3 ya, anggota dari R, sehingga apa? Sehingga X-nya itu bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S gitu ya. Vektor-vektor di S itu apa? min 1 0 1, 2 3 0 gitu ya. 0 3 5 gitu. Jadi kita kombinasikan linear gitu ya. Kemudian kalau kita operasikan secara vektor, ternyata kita dapat vektor yang seperti ini gitu ya. Ini vektor seperti ini ya. Nah, kemudian kita tahu ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian dari bilangan-bilangan real ya, dia juga pasti bilangan-bilangan real gitu ya hasilnya ya. Sehingga ini dijamin anggota dari R, ini dijamin anggota dari R, ini juga dijamin gitu ya. Karena entry-entry dari X-nya itu anggota R, maka apa? Akibatnya X-nya itu anggota dari R3 gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa span S-nya itu subset dari R3 gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian di sisi yang lain kita akan menunjukkan R3-nya itu juga subset dari S gitu ya. Gimana caranya? Ya udah kita ambil sebarang elemen dari R3, katakan Y ya. Nah, Y di sini karena dia itu anggota dari R3, artinya apa? Artinya Y-nya itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya itu Y1, Y2, Y3 katakan ya. Y1, Y2, Y3-nya itu anggota dari R gitu ya. Kemudian kita akan menunjukkan apa? Kita akan menunjukkan apakah Y-nya itu anggota dari span S. Jadi kita harus bisa menunjukkan Y-nya itu anggota dari span S juga gitu ya. Oke, kemudian dengan kata lain ya kan, di sini karena kita akan menunjukkan Y-nya itu anggota dari span S, dengan kata lain kita akan menunjukkan apakah selalu ditemukan K1, K2, K3 anggota dari R ya, sehingga apa? Sehingga berlaku seperti ini. Apakah selalu ditemukan K1, K2, dan K3 seperti itu ya. Nah, ini coba diperhatikan, kita punya di sini kita tulis sebagai suatu SPL gitu ya. Ya.
Nah, di sini sebagai SPL, kemudian di sini terkait dengan matriksnya itu ternyata dia punya inverse ya, inverse-nya sudah saya tulis di sini ya. Ya, sehingga apa? Sehingga untuk mencari K1, K2 dan K3 itu kita bisa tuliskan seperti ini. A inverse dikalikan Y-nya gitu ya. Nah, ya kan? Nah, dari sini udah selalu dijamin udah. Ya. Selalu dijamin udah. Berikan udah Y1, Y2 dan Y3 gitu ya. Kita pasti bisa menghitung nilai dari K1, K2 dan K3 dengan apa? Dengan ini. Nah, gitu. Karena ya kan? Jadi dijamin gitu. Jadi terlihat dari sini apa? Selalu dijamin ada K1, K2 dan K3. Akibatnya apa? Akibatnya Y-nya anggota dari span S gitu ya. Y anggota dari span S gitu ya. Jadi di sini karena awalnya Y-nya itu anggota dari R3, kemudian ternyata Y-nya itu juga merupakan anggota dari span S gitu ya. Maka kita bisa menyimpulkan apa? Kita bisa menyimpulkan R3-nya itu subset dari span S gitu ya. Nah, karena mereka saling subset, kita bisa menyimpulkan apa? Bahwa mereka itu merupakan himpunan yang sama, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, karena S-nya itu bebas linier dan span S-nya itu membangun R3 ya, dengan kata lain span S-nya itu sama dengan R3 gitu ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa S-nya itu adalah basis untuk R3 gitu ya. Nah, oke, jadi seperti ini ya.